baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Zakia Fitri Fadilah, untuk membahas materi mengenai penerapan ragam hias Nusantara pada produk fashion. Ragam hias Nusantara menjadi salah satu sumber inspirasi utama dalam pengembangan produk fashion Indonesia. Motif-motif tradisional seperti batik, tenun, dan ragam hias daerah memberikan identitas budaya yang kuat sekaligus peluang besar dalam pengembangan industri kreatif modern. Salah satu motif khas tersebut adalah motif ganasan dari Subang. Analisis SWOT. Motif ganasan. Ganasan berasal dari kata ganas dalam bahasa Sunda yang merujuk pada buah nanas. Nanas adalah ikon Kabupaten Subang, terutama di Jalan Cagak, sehingga banyak pengrajin batik Subang mengangkat nanas sebagai inspirasi utama motif batik baru. Nah, produk yang saya pilih adalah tempat pensil. Ini dapat digunakan juga sebagai dompet, tempat menyimpan alat rias, atau alat pribadi lainnya. Untuk menentukan strategi pengembangan yang tepat, dianjurkan untuk melakukan analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang kedua, weakness artinya kelemahan. Yang ketiga, opportunity artinya peluang. Dan yang keempat, threat atau ancaman. Analisis SWOT adalah metode untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi suatu usaha atau produk. Metode ini membantu menentukan strategi pengembangan yang tepat. Ragam hias Nusantara adalah motif atau corak khas daerah yang diterapkan pada berbagai media, termasuk produk fashion seperti baju, tas, sepatu, atau aksesori. Seperti batik dari Jawa, Madura, Cirebon, songket dari Sumatera Barat atau Palembang, tenun ikat dari NTT, Bali, atau Kalimantan, ulos dari Sumatera Utara, motif asmat dan Dayak dari Papua atau Kalimantan. Ketika diaplikasikan pada fashion modern, ragam hias ini menjadi identitas budaya sekaligus peluang bisnis. Produk tempat pensil kain kanvas dengan motif ganasan khas Subang. Tempat pensil kanvas bermotif ganasan ini memiliki beberapa kekuatan, diantaranya desainnya yang unik dan identitas budaya, bahan berkualitas dan produknya ramah lingkungan, multifungsi dan ringan, lalu mudah dibersihkan, nilai seni dan kreativitas tinggi, lalu juga bisa dikustomisasi. Selain memiliki kelebihan, ada juga kelemahannya. Di antaranya sulit bersaing dengan produk bermerek besar atau impor murah dan sensitif terhadap tren. Ada juga peluangnya, di antaranya pemasaran online dengan memperluas pasar sampai internasional, lalu berkolaborasi dengan seniman lokal dan UMKM Subang, custom order yang sangat digemari generasi muda, serta ekspansi ke berbagai produk seperti tas, pouch. Namun ada juga beberapa ancaman seperti peniruan desain oleh produsen lain, pesaing berharga lebih murah tapi kualitasnya lebih rendah, lalu perubahan selera konsumen yang cepat. Analisis SWOT sangat bermanfaat bagi pengembangan produk, di antaranya untuk mengetahui keunggulan produk dan memaksimalkannya, mengidentifikasi kelemahan untuk diperbaiki, melihat peluang pasar yang bisa dimanfaatkan, serta mengantisipasi ancaman dan membuat strategi pencegahan. Berdasarkan analisis SWOT, ada beberapa strategi pengembangan. Yang pertama, SO strategi, memanfaatkan desain unik dan ramah lingkungan untuk berkolaborasi dengan seniman lokal dan menjualnya secara online, termasuk di pasar internasional. Yang kedua, ada WO strategi, menggunakan platform e-commerce untuk mengatasi persaingan harga dari produk impor dan merek besar dengan fokus pada personalisasi dan layanan custom order. Ketiga, ada ST strategi, mendaftarkan hak paten untuk desain motif yang unik dan berani guna mencegah peniruan desain oleh pesaing. Dan yang terakhir ada WT strategi, mengembangkan lini produk baru dan berfokus pada segmentasi pasar tertentu seperti komunitas seni, untuk mengurangi dampak dari perubahan perilaku konsumen dan persaingan harga. Sekian dari saya,
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.